wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita semua masih bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang panjang sehingga kita dapat bertemu di Ramadan berikutnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya di sini akan membawakan dakwah singkat yang berjudul Menggosip Membatalkan Puasa Ramadan. Sebagai bulan mulia dan penuh berkah, semestinya bulan Ramadan menjadi momentum terbaik untuk bertobat, terutama dari maksiat dan menggosip orang lain. Menggosip merupakan hal yang sering dilakukan orang ketika ngobrol bersama teman, rekan kerja, ataupun keluarga. Padahal umumnya, orang sudah mengetahui bahwa menggosip adalah perbuatan dosa. Saking jahatnya, menggosip dalam Al-Quran diibaratkan dengan memakan daging saudara sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan wa karihtumu wa taqwa innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Bahkan, pahala puasa akan sirna karena perbuatan menggosip. Dengan menggosip, orang berpuasa hanya akan mendapatkan lapar, dahaga, dan beban dosa. Dalam hal ini, Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari, pakar fikih kenamaan dari India dan penulis kitab Fathul Mu'in yang populer berkata, di antaranya, hal-hal yang sangat disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah mencegah mulut dari setiap ucapan yang diharamkan, seperti berbohong, menggosip, dan mengumpat. Sebab semua itu melebur pahala puasa sebagaimana dijelaskan secara terang-terangan oleh para ulama, ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih, disampaikan secara nas atau jelas tanpa bisa dipahami dengan maksud lain oleh Imam Syafi'i dan para ashabnya dan ditetapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Lalu bagaimana cara tobat dari dosa menggosip orang lain yang terlanjur dilakukan seperti yang kadang terjadi di bulan Ramadan? Menurut Syekh Muhammad bin Salim Babasri dalam kitab Is'adul Rafiq, cara tobat dari dosa menggosip adalah dengan melakukan 4 hal sebagai berikut. 1. Menyesali gosip yang telah dilakukan. 2. Segera menghentikan perbuatan menggosip orang saat itu juga. 3. Berketetapan hati atau bertekad bulan tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempat, meminta kehalalan atau kerelaan dari orang yang digosip secara langsung. Namun demikian, untuk poin yang terakhir, yaitu seharusnya meminta kerelaan orang yang digosip secara langsung, ini bersifat kondisional, yaitu dalam kondisi umum maka pelaku gosip harus menyebutkan secara detail gosipnya dan dengan siapa ia menggosipkannya. Dalam kondisi khusus, bila pengakuan gosip secara detail justru menimbulkan bahaya pada diri pelaku gosip atau orang lain, menambah marah orang yang digosip dan menimbulkan fitnah-fitnah lainnya, maka pengakuan gosip secara detail justru tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi khusus, orang yang digosip telah meninggal atau pergi dalam waktu yang sangat lama dan tidak mampu berkomunikasi, maka pelaku gosip hendaknya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang digosip. Harapannya, hal itu dapat menjadi kebaikan darinya yang sebanding dengan keburukan gosipnya dan dapat menjadi sebab dimaafkan oleh orang yang digosip. Dalam kondisi khusus berita gosip belum sampai kepada orang yang digosip, maka cukup memohon ampunan kepada Allah atau istighfar dan menyesal dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Demikian dakwah singkat yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.